Pada malam Jumat, 16 Oktober 2015, Sasa Samsuden, 27 tahun, memulai malamnya dengan sangat menyenangkan. Sebagai seseorang yang suka bersosialisasi dan sering keluar hampir setiap akhir pekan, ia menghadiri pertandingan sepak bola bersama teman-temannya. Setelah itu, mereka pergi ke salah satu klub favoritnya di Orlando, Florida, untuk melanjutkan malam mereka. Sayangnya, malam yang menyenangkan itu berubah menjadi mimpi buruk ketika Sasa menjadi target seorang predator yang menyamar dengan lencana dan seragam. Malam itu, sekitar pukul 12.30, Sasa mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya setelah merayakan kemenangan tim favoritnya dengan makan malam, menari, dan minum lebih banyak alkohol dari yang direncanakannya. Meskipun dalam keadaan mabuk, manajer media sosial untuk sebuah agen real estate terkemuka ini memutuskan untuk berjalan kaki pulang yang biasanya hanya memakan waktu sekitar 10 menit. Di tengah perjalanan, dua gadis muda yang berjalan di jalan yang sama melihat Sasa, seorang gadis berambut coklat yang menarik, tersandung dalam kegelapan dan khawatir dia mungkin dalam masalah. Karena mereka baik hati, mereka bertanya apakah dia ingin berbagi Uber dengan mereka. Menyadari bahwa dia tidak dalam kondisi yang baik untuk berjalan lebih jauh sendirian, Sasa dengan penuh rasa syukur menerima tawaran mereka. Ketika mobil mereka tiba, Sasa meminta sopir untuk membawanya ke komplek apartemen Upton Place. Ketika bangunan itu mulai terlihat, dia meminta untuk diturunkan, mengatakan bahwa ini adalah rumahnya. Masih khawatir akan kesehatannya, para gadis itu mengantarnya ke pintu masuk untuk memastikan bahwa dia masuk dengan selamat. Setelah meraba-raba kantongnya dan tidak menemukan kunci, Sasa bingung karena kuncinya tertinggal di suatu tempat. Tanpa kunci itu, dia tidak dapat mengakses gedung dengan tingkat keamanan yang tinggi tersebut. Ketika dia bertanya kepada penjaga yang bertugas apakah dia bisa mengizinkannya masuk, penjaga tersebut memberitahukan bahwa tidak ada yang diizinkan masuk ke dalam gedung tanpa kunci atau bukti penyewaan. Saat mereka memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, seorang penghuni dengan kunci di tangan muncul. Mengenali Sasa sebagai sesama penyewa, dia mempersilakannya masuk. Setelah petugas keamanan, Stephen Duxbury, meyakinkan para gadis bahwa dia akan menjaga Sasa, mereka melanjutkan perjalanan mereka, yakin bahwa Sasa berada di tangan yang tepat. Keesokan paginya, Sasa dijadwalkan bertemu dengan temannya, Anthony Roper, untuk sarapan, tapi dia tidak pernah muncul. Mengira Sasa masih tidur, Anthony makan sendirian. Namun ketika sampai sore dia masih belum mendengar kabar dari Sasa, dia mencoba menghubunginya melalui telepon tapi tidak berhasil. Merasa ada yang tidak beres, Anthony mengajak beberapa teman mereka untuk mengecek apartemen Sasa. Setelah melihat mobil Sasa masih parkir di tempat biasanya, mereka masuk ke dalam komplek dan mengetuk pintunya. Karena tidak ada jawaban, mereka memanggil polisi untuk pemeriksaan yang lebih mendetail. Saat petugas tiba, mereka meminta bantuan petugas keamanan untuk membuka pintu apartemen. Begitu masuk, mereka menemukan pemandangan mengerikan. Di tempat tidur, di bawah selimut dengan satu tangan mencuat, terbaring tubuh Sasa. Ketika selimutnya dibuka, terlihat bahwa wanita muda itu telah menjadi korban serangan brutal. Detektif pembunuhan segera dipanggil ke tempat kejadian. Setelah melihat bahwa celana dalam Sasa telah dirobek dengan kekerasan hingga melukai kulitnya, mereka tahu bahwa dia telah mengalami kekerasan seksual. Memar di wajah dan di lehernya menunjukkan bahwa dia telah dipukuli secara brutal sebelum dicekik sampai kehilangan nyawanya. Luka-luka di tangan dan lengan bawahnya menunjukkan bahwa dia telah berjuang keras untuk hidupnya. Pemeriksaan medis kemudian menemukan bahwa si pelaku telah memberikan tekanan yang cukup pada tenggorokannya hingga mematahkan laringnya. Penyelidik TKP mencatat bahwa apartemen itu berbau bahan kimia dan pintu lemari tempat Sasa menyimpan produk pembersihnya terbuka lebar. Jelas terlihat bahwa si pelaku telah membersihkan ruangan serta tubuh korbannya dengan pembersih untuk menghancurkan barang bukti. Meskipun si pelaku cukup teliti, dia mengabaikan beberapa hal penting seperti bungkus kondom yang ditemukan di lantai kamar tidur. Dia juga menggunakan toilet dan meninggalkan dudukannya. Ketika dudukan toilet dibersihkan untuk mengambil sidik jarinya, dua spesimen yang tidak teridentifikasi terangkat dari bawah dudukannya.
DNA asing yang terlewatkan oleh agen pembersih juga ditemukan di tubuh Sasha. Meskipun mereka tidak menemukan ponsel Sasha, para detektif menemukan iPad miliknya yang tersinkronisasi dengan perangkat tersebut. Menelusuri aktivitas terakhirnya, mereka melihat bahwa Sasha telah mengirim pesan kepada pacarnya pada pukul 5:12 pagi pada hari Sabtu, 17 Oktober. Pesan tersebut hanya terdiri dari satu kata, Ben. Saat berbicara dengan penghuni tetangga, seorang pria yang sedang mencuci pakaian di tengah malam mengklaim bahwa dia melihat Duxbury mengikuti Sasha melalui lorong-lorong. Meskipun dia merasa perhatian penjaga agak berlebihan, mengingat gedung itu salah satu yang paling aman di kota, dia tidak terlalu memikirkannya saat itu. Ketika para detektif memeriksa rekaman CCTV dari malam sebelumnya, mereka melihat Sasha pulang pada pukul 1:46 pagi. Meskipun mabuk, dia tetap tegap saat masuk ke gedung. Setelah mengamati petugas keamanan yang mengikutinya di hampir setiap frame sejak saat itu, mereka tahu bahwa mereka harus membawa Duxbury untuk diinterogasi. Rekaman CCTV juga menunjukkan Duxbury membawa 2 kantong sampah bertali putih ke tempat parkir pada pukul 6:36 pagi, lebih dari setengah jam setelah shift kerjanya berakhir. Para penyelidik mencatat bahwa kantong-kantong tersebut adalah jenis yang sama dengan yang mereka lihat di apartemen Sasha. Setelah memindai rekaman dari shift kerja Duxbury sebelumnya dan menemukan bahwa dia tidak pernah membuang sampah siapapun sebelum malam itu, para detektif mulai curiga. Apakah dia benar-benar satpam paling rajin yang pernah mereka temui, ataukah seorang predator yang kehilangan kendali dan bekerja lembur untuk menutupi jejaknya? Duxbury yang telah dipekerjakan 5 bulan sebelumnya pada bulan Mei 2015 duduk bersama para penyelidik hanya beberapa jam setelah tubuh Sasha ditemukan. Ketika diminta untuk memberikan kronologi interaksinya dengan Sasha, ia memulai dengan menjelaskan bagaimana ia menolaknya masuk ke dalam gedung ketika Sasha tidak dapat menunjukkan kartu identitas yang sah dan berakhir dengan meninggalkannya untuk mengurus dirinya sendiri saat tugas memanggilnya. Dia menyebutkan bahwa dia melihat Sasha atau seseorang yang sangat mirip dengannya di lorong pada pagi hari itu dengan ditemani oleh seorang pria Kaukasia berambut pirang, mengenakan kaos polo dan celana kasual. Ketika para detektif meninjau rekaman CCTV untuk menindaklanjuti petunjuk baru ini, mereka tidak dapat menemukan siapapun yang masuk atau keluar dari gedung yang sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh Duxbury. Dengan dalih untuk menghapus namanya dari daftar tersangka, para detektif meminta Duxbury untuk mengikuti tes kebohongan. Dengan menyatakan bahwa tidak ada yang disembunyikan, dia setuju untuk menjalani tes tersebut. Ketika prosesnya selesai, hasilnya menunjukkan kebohongan pada setiap pertanyaan yang berkaitan dengan pemerkosaan dan pembunuhan Sasha. Untuk mengatakan bahwa ia gagal total, itu terlalu berlebihan. Ketika mereka duduk di seberang ruangan dari Duxbury, para penyelidik memperhatikan bahwa dia memiliki beberapa luka lecet di lengannya yang tampaknya baru saja terjadi. Karena curiga bahwa itu adalah bekas gigitan dan cakaran, mereka memotret luka-luka tersebut dari kejauhan dan menambahkannya ke dalam berkasnya. Ketika potongan-potongan video keamanan dirilis ke publik, gadis-gadis yang pernah menumpang bersama Sasha maju ke depan untuk memberikan kesaksian tentang apa yang terjadi pada malam itu. Versi mereka cocok dengan apa yang diberikan oleh Duxbury. Meskipun sebagian besar ceritanya masih dipertanyakan, para detektif sekarang tahu bahwa dia mencampur adukan kebohongan dengan kebenaran. Meskipun mereka belum memiliki cukup bukti untuk mendakwanya, mereka yakin bahwa itu hanya masalah waktu. Dalam upaya untuk mengesampingkan kemungkinan tersangka lain, para detektif telah menanyai mantan pacar Sasha, termaksud Ben, yang telah mencoba meneleponnya setelah menerima pesan singkat di pagi hari, namun upayanya itu langsung masuk ke pesan suara. Semua mantan pacar dan pacar Sasha yang sekarang dengan senang hati mau membantu dan memberikan sampel DNA mereka. Ketika tidak ada yang cocok dengan DNA pelaku, mereka semua dikeluarkan dari daftar tersangka satu persatu. Penyewa yang membantu Sasha masuk ke rumah pada malam pembunuhan juga dites dan dinyatakan tidak terlibat dalam kematiannya. 3 hari setelah tubuh Sasha ditemukan, para penyelidik mendapatkan titik terang yang mereka tunggu-tunggu. Sidik jari yang diambil dari dudukan toilet dan juga sidik jari yang ditemukan di dada korban adalah milik Stephen Duxbury. Tepat 1 minggu setelah pembunuhan Sasha, surat perintah penggeledahan dilayangkan ke rumah dan ponsel Duxbury. Meskipun dia telah menghapus riwayat pencarian dengan mengembalikan perangkat ke mode pabrik, teknisi forensik dapat memulihkan data. Dengan bukti-bukti yang memberatkannya, pada tanggal 30 Oktober 2015, Stephen Duxbury yang telah ditugaskan untuk melindungi para penghuni apartemen Upton Place akhirnya ditahan dan didakwa atas pencurian, pelecehan seksual, dan juga pembunuhan tingkat pertama.
Setelah melalui proses investigasi dan berdasarkan barang-barang bukti yang ada, diperkirakan inilah yang sebenarnya terjadi di malam tersebut. Malam itu selepas Sasa sampai dan berpisah dengan kedua gadis yang telah berbaik hati mengantarkannya, ia pun segera masuk ke dalam gedung. Begitu masuk ke dalam gedung apartemen itu, Sasa menaiki tangga untuk menuju ke apartemennya di lantai 3, sementara Duxbury mengikutinya dari belakang. Saat mereka sampai di unit 345, Sasa mencoba memasukkan kode kunci pintu, tapi gagal membuka mekanismenya. Meski sudah berusaha keras, Sasa tidak bisa mendapatkan urutan kodenya dengan benar. Situasinya makin sulit karena Duxbury terus mengawasinya dari dekat. Saat itu, Sasa menyadari bahwa kunci dan informasi yang dia butuhkan mungkin ada di dalam mobilnya. Karena tidak mau pergi ke tempat parkir sendirian, dia meminta Duxbury untuk menemaninya dan Duxbury pun setuju. Ketika mereka berjalan menuju mobilnya, Sasa tiba-tiba berhenti dan mengatakan bahwa dia ingat kodenya. Mereka kemudian kembali masuk ke gedung dan menuju tangga ke lantai 3. Karena kamera tidak menangkap kejadian di lorong atau tangga, para detektif harus mengandalkan barang bukti lain untuk menyimpulkan kejadian yang terjadi selanjutnya. Dari hasil pemeriksaan aktivitas online dari handphonenya yang disita, terungkap bahwa pada pukul 5 pagi, Duxbury telah mencari cara untuk menerobos kunci kipet pengaman pintu yang memiliki tipe yang sama dengan kunci pengaman kamar Sasa. Dari hasil pencarian ini dan juga rentang waktu yang cukup jauh sejak Sasa sampai ke apartemen dengan usaha Duxbury untuk mencoba masuk, dapat disimpulkan bahwa sebelumnya kemungkinan besar Sasa sudah berhasil masuk, namun Duxbury memiliki niat lain di pagi hari itu. Rekaman barang bukti juga menunjukkan sekitar 12 menit kemudian, wanita muda yang telah dibuntuti sejak dia memasuki gedung mencoba mengirim pesan kepada pacarnya, namun hanya berhasil mengetikkan namanya sebelum komunikasi terputus. Dipercaya kemungkinan di saat itulah Duxbury telah berhasil masuk ke dalam apartemen Sasa. Di dalam kamar itu, berdasarkan pemeriksaan forensik, Sasa disergap oleh Duxbury. Kemudian pakaiannya dibuka paksa, termasuk underwear-nya. Pagi itu, Sasa mengalami pemerkosaan dan pemukulan dalam proses tersebut. Setelah puas melakukan aksinya, Duxbury memutuskan untuk mengakhiri hidup Sasa dengan mencekiknya. Tanpa perasaan, dia menyaksikan Sasa menghembuskan napas terakhirnya. Saat keheningan menyelimuti ruangan, Duxbury tahu dia harus bertindak cepat. Dengan tangan gemetar, dia mengambil cairan pembersih yang ada di apartemen Sasa. Dia mulai membersihkan setiap sudut, menghapus jejak noda merah, dan segala sesuatu yang bisa mengaitkannya dengan kejahatan ini. Setiap gerakan penuh ketegangan, seolah-olah setiap detik yang berlalu adalah ancaman yang bisa menguak perbuatannya. Setelah membersihkan apartemen, Duxbury tidak berhenti di situ. Dengan hati-hati, dia mengumpulkan barang bukti seperti pakaian, sarung tangan, dan alat-alat yang telah digunakannya. Dalam kepanikan, dia juga menggunakan kloset untuk buang air, tapi lupa membersihkan bagian bawah penutup kloset, meninggalkan sidik jarinya di sana. Pada pagi harinya, sinar matahari mulai masuk ke dalam gedung. Dia keluar dari apartemen dengan membawa sekantong penuh barang bukti. Dalam rekaman CCTV, terlihat jelas bagaimana dia membuang kantong tersebut ke tempat sampah terdekat. Meski dia berusaha keras menutupi jejaknya, kamera pengawas itu merekam setiap gerakan dengan dingin dan tanpa ampun. Setelah 2 tahun sidang pembuktian, penundaan, dan pemilihan juri, persidangan Duxbury akhirnya dimulai pada bulan November 2017. Pihak pembela menyatakan bahwa orang lain telah mengakhiri hidup Sasa setelah ia melakukan hubungan yang disepakati bersama dengan Duxbury. Sebagai cara untuk menyempurnakan teori ini, para pengacaranya telah mengajukan kemungkinan bahwa Sasa telah meninggal ketika melakukan kasar dengan salah satu pacarnya setelah pertemuannya dengan Duxbury. Meskipun jaksa penuntut mengakui bahwa Sasa mungkin terlalu banyak minum pada malam naas tersebut, mereka menekankan bahwa dia bukanlah orang yang salah. Dia hanyalah seorang wanita muda yang kembali ke gedung apartemen tempat dia membayar sejumlah uang yang sangat tinggi untuk hidup, hanya untuk dijebak oleh seseorang yang dia pikir bisa dipercayai. Jaksa penuntut menyerahkan kendali kepada juri pada tanggal 21 November setelah 7 hari kesaksian. Setelah berunding selama 4 jam, mereka kembali dengan sebuah keputusan. Duxbury dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat atas penyerangan seksual dan pembunuhan terhadap Sasa, dengan tambahan hukuman 15 tahun sebagai hukuman untuk kasus perampokan.